Halo Pak Paul, saya mau tanya yang soal kutuk itu, kan itu pembukaan Olimpik Prancis itu kan mengolok yang Last Supper itu kan Pak Paul. Itu kena kena kutuk nggak itu Pak Paul? Bukan, pembukaan Olimpik itu tidak mengutuk Last Supper. Tadi sudah saya jelaskan kan? Nah, dengerin ya. Pembukaan Olimpik itu 12 rasul itu yang jejer itu terus pakai dibikin parodi ini ya. Last Supper Olimpik. Ya, ini kan? Ini kan? Iya. Ya, kalau Anda lihat ini kan ada 12 nih. Nah, ini kan. Seakan-akan ini adalah Last Supper Yesus. Enggak ada orang Yahudi Last Supper-nya begitu, enggak ada. Ini adalah pagan. Yang di bawah itu kan adalah gambar dari Leonardo da Vinci. Tidak ada orang Yahudi makannya jejeran begini. Enggak ada, saudara. Orang Yahudi makan tuh ngumpul, lalu mereka ngomong, ya, terus mereka kemudian saling memberkati. Mereka membaca Seder Pesah namanya, pergantian dari Mazmur 100 kalau nggak salah ya. Mazmur 100, terus nyanyian Musa, nyanyian apalagi itu ya, ada beberapa Seder Pesah itu. Jadi gambarnya Leonardo da Vinci yang benar itu memang ini dari Dionysius. Ini adalah ceritanya Dionysius, ya, dewa anggur. Memang begitu persis ini ya, pakai cawan kecil sama pakai roti kecil. Itu diadopsi oleh Kristen. Itu cuman karena sudah 1000 tahun lebih, 1500 tahun lebih ini dibikin seperti itu, ya. Kemudian lukisannya kan si Leonardo da Vinci kan kira-kira abad ke-8 itu ya. Dibikin sama Leonardo da Vinci. Lukisannya seperti itu, maka jadilah ini ikonnya Kristen. Apakah ini menghina Yesus? Ya enggak lah. Enggak lah. Ya, enggak ya, karena memang ini dari Dionysius. Itu buat mereka menjelaskan ini adalah legenda Dionysius. Ya, klarifikasi dari si siapa itu, dari panitianya kan, dari si yang bikin ini ya. Clarification ya, nih. Clarification. Olympic Last Supper parodi. Nah, ya, Paris Organization apologize ya. Clearly, there was never an intention to. Ya, nah nih kita lihat. Susah amat. Loh kok nih? Show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course really, really sorry. Ma volonté n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Ma volonté est simplement de dire que nous sommes ce grand nous et que hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, c'était des idées de bienveillance, de générosité, des idées de solidarité, bref, de ce que je crois nous avons follement besoin. En France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire. En France, on a le droit, on a beaucoup de droits, voilà. Et c'était l'idée de faire transparaître ces valeurs-là à travers la cérémonie. Nah, ya, ada yang ngomong kok ini bahwa ini adalah bukan dari ini ya. Sebentar ya. The 2024 Paris Olympics opening ceremony, a night filled with spectacular moments, from the lighting of the cauldron to Celine Dion's breathtaking. Picture this: drag queens and dancers sprawled across a long table in a scene eerily reminiscent of Leonardo da Vinci's The Last Supper. Jesus Christ and his 12 apostles, replaced by a flamboyant display that left many viewers outraged. The backlash was swift. The official Olympics account, faced with widespread criticism, yanked the footage from YouTube. A stark message greeted viewers: this video is not available. But the damage was done. But the segment that parodied Da Vinci's masterpiece crossed a line for many. In response to the uproar, the Paris Olympics organizers issued an apology to Catholics and Christian groups, expressing regret over the contentious tableau. To show disrespect. In response to the uproar. Ini ya, ini ada nih ya.
Kok enggak susah amat. Tadi ada keterangannya tadi ya. In response to the uproar, the Paris Olympics organizers issued an apology to Catholics. Nah, ini ya. Saya capture ya. Nih, saya capture nih. Jadi ada keterangannya bahwa Da Vinci the Last Supper painting, the segment, the scan of Jesus Christ, his apostle, ya, the singer made up from the Dionysius, ya, yang disuruh dismay from the Catholic Church. Jadi asalnya itu dari legendanya Dionysius. Dia itu lagi cerita tentang Dewa Dionysius, ya. Sebenarnya lagi cerita itu ya, Bu Sincan ya. Jadi nggak ada urusannya, bukan penghinaan juga. Pada kenyataannya perjamuan kudus, perjamuan suci, apapun nama yang dilakukan oleh gereja itu salah. Yang benar yang seperti kita lakukan, bagi-bagi makanan, damaris. Makanya kan kita nggak pernah ada ritual perjamuan suci kan. Dalam komunitas kami juga, ya yang di Belanda juga kita nggak bikin, inilah darahku, inilah tubuhku, makan, nggak. Benar-benar kasih makanan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Benar-benar makanan, kita kasih makanan. Itu ya, Bu Sincan ya. Iya. Pak Paun, saya mau tanya satu lagi. Apa tuh waktu berapa minggu lalu Pak Paun ada khotbah yang kalau mempersiapkan akhir zaman ini kita tuh jangan percaya Kristen yang kayak misalnya Tritunggal. Terus kita harus percaya yang kayak bagaimana Pak Paul? Ya Terus percaya Yesus Kristus saja. Nggak usah Tritunggal Yohanes, pusing. Ya, Tritunggal tuh salah Pak Paul atau? Ya bukannya salah. Terus kan gara-gara Tritunggal Yohanes saling caci maki kan itu kan. Mereka kan. Terus apa buahnya coba? Saya nanya dah. Buahnya dari orang-orang para penganut Tritunggal ini buahnya apa? Coba orang-orang Yohanes ini buahnya apa? Yang ngotot Tritunggal, ngotot Yohanes buahnya. Cuma buah dada sama buah sakar doang. Kalau kita buahnya jelas berbuah-buah, ya kan? Semua orang diberkati dalam komunitas kita, nggak ada yang nggak diberkati kecuali kamu mau ngerampok kita. Ya kayak Anania Safira, kayak tadi ya saya cerita ya malah bangkrut ya kan, malah nggak karu-karuan hidupnya. Ya, serius saya nggak ngutukin ya, saya nggak ngutukin, tapi orang-orang yang berusaha mencelakakan kita itu rusak loh hidupnya loh. Serius ya. Termasuk orang yang ngata-ngatain saya kan, semua omongan mereka balik ke mereka sendiri kan. Iya kan, Bu Sincan? Jadi nggak usah ribut dengan Tritunggal Yohanes. Pastor Daniel Alexander kemarin ngomong ya, kekristenan yang benar itu kristenan yang mengampuni, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kekristenan yang menjadi berkat, bukan yang ribut dogma. Dogma membuat kita nggak bisa ketemu Tuhan Yesus yang benar. Karena kan Anda jadi ribut kan sama orang kan, gara-gara kamu pengen dogma yang paling benar. Termasuk kata domine, referen. Coba sekarang di Indonesia lagi berlomba-lomba pakai kata referen kan. Ya, pendeta-pendeta itu Yesuateus segala macam. Kamu tahu nggak referen itu apa? Yang mulia, gundul mupe yang kita ini hamba. Oh yang mulia, domine yang mulia. Kita ini hamba, pastor, gembala, voorganger yang berjalan di depan. Iya kan? Kita ini bukan domine, kita ini bukan referen. Orang kok seneng banget dipanggil referen ya. Saya heran karena pendeta-pendeta ini sok-sokan pakai kata referen, tahu nggak artinya referen? Tahu nggak artinya domine? Aduh, ini orang-orang ya, pendeta-pendeta ini ya, gila hormat. Ini loh, harganya cuma 3 euro. Saya beli bekas, ganteng kan, dasarnya ganteng kok. Nggak perlu pakai mewah-mewah. Ganteng 3 euro saya beli ini saudara, serius ya. Beli di Balai Keselamatan itu, di Winkelnya kan, di second hand. Dasarnya ganteng. Pakai pakaian mewah, ribut, Tritunggal Yohanes. Akhirnya bunuh-bunuhan kalian sendiri, saling caci maki, saling laporin polisi, kan itu Tritunggal Yohanes itu kan. Ya. Kita ya komunitas kita kolektornya 500 sampai 600 juta sebulan. Pendetanya nganggo jas 3 euro.
bangga, pamer. Saya nggak minta uang, sorry ya, saya nggak minta uang, jangan salah paham ya. Saya cuma lagi ngajari kalian pendeta-pendeta yang kolektornya aja nggak seberapa seumprit, pengennya pakai pakaian mewah. Itu loh. Saya nggak minta uang, nggak, saya cukup ya. Buat saya just 3 euro sudah cukup. Ya, kenapa sih kudu pakai baru sama-sama gantengnya kok? Gitu Bu Sincan. Saya cuma lagi ngomongin, kalian itu pendeta nggak usah sok-sokan lah, Tritunggal Oneness apa buahmu apa, cuman buah dada sama buah sakar doang. Itu loh Bu Sincan. Yang paling penting kamu berbuah. Kamu mengertinya Oneness, ya sudah jalani Oneness. Kamu ngertinya Tritunggal, ya sudah jalanin Tritunggal. Yang penting kita menyembah Yesus yang sama. Ya, itu ya. Ya.